Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami di sini kelompok 5 yang beranggotakan Azra Akila Nihaya, Eki Nofta Imanda, dan Rama Fitri Destiana. Di sini kami akan melaksanakan tugas wawancara pembelajaran kelas rangkap. Kami akan mewawancarai 2 sekolah, yakni pertama Sekolah Dasar Negeri 228 Palembang, dan satu lagi SD Swasta Sriwijaya Baru, Bangka Belitung. Baiklah, langsung saja untuk wawancara yang pertama, kami akan mewawancarai guru senior di SD Negeri 228 Palembang, yakni Ibu Niswati AMAPD. Langsung saja ke wawancaranya. Oke Bu, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rama Fitri Destiana. Saya dari Universitas Negeri Palembang. Ini meminta izin pada Ibu untuk menjadi narasumber kami untuk kami wawancarai mengenai pembelajaran kelas rangkap yang ada di SD Negeri 228 Palembang ini. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Insya Allah. Terima kasih Bu sebelumnya. Boleh saya tahu Bu nama Ibu siapa? Niswati AMAPD. Boleh saya tahu pengalaman kerja Ibu sudah berapa lama menjadi guru di sini? Kalau menurutkan perhitungan dari awal itu lebih kurang dari 30 tahun. Sudah lebih Bu. Berarti Ibu ini sudah termasuk menjadi guru senior ya Bu. Kalau boleh saya tahu untuk Ibu jenjang sekolahnya itu di universitas mana ya Bu? Yang terakhir, Ya. yang terakhir di 2, kemudian menyambung ke S1, tetapi S1-nya tidak selesai. Kurang satu semester karena Ibu sakit. Banyak tidak masuk dan lupa membuat surat keterangan dokter. Akhirnya Ibu memutuskan ya sampai pada semester yang terakhir tapi tidak mengikuti wisuda. Tapi alhamdulillah sudah menjadi guru senior ya Bu. Alhamdulillah selama 30 tahun lebih kurang kehidupan Ibu inilah dari guru inilah untuk menghidupi keluarga, anak-anak dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ibu bersyukur atas rahmat Allah yang telah Ibu terima. Ini dapat menjadi acuan kehidupan Ibu dalam sehari-hari dan berlangsung kepada anak cucu keturunan Ibu. Kalau untuk sekolah yang pernah belajar itu di Palembang atau di luar ada juga? Kalau dari pertama sekali ini Ibu mengajar di SD luar, SD 218 dulu di Jalan Sama. Nah kemudian SD itu dipecah, kurang mungkin 2 tahun 3 tahun Ibu bekerja di situ, di SD 218 itu dipecah SD itu menjadi 2 SD, menjadilah SD 533, tapi lokasinya di situlah ya sama. Kemudian berapa tahun dari situ, yaitu entah Ibu ingat lagi, mutasi ke sini. Ya, Ibu yang minta mutasi karena dulu mencari perumahan ada, kemudian di sini kebetulan kekurangan guru, maka Ibu sangat-sangat mudah diterima di sini. Ya. Berarti kalau untuk di sekolah ini aja udah berapa tahun Pak? Lebih kurang sudah 20 tahunan lebih lah, lebih kurang. Sebab dari tahun 1987 September, ya. Jadi lebih kurang sudah 20 tahun lebih, mencapai mungkin 25 tahun lebih kurang. Terima kasih. Untuk langsung saja ke pertanyaan untuk wawancaranya. Kami kan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, di mana pembelajaran kelas rangkap itu kan seperti menggabungkan beberapa kelas untuk kita ajar ya Bu. Apakah Ibu pernah kan Bu melakukan hal seperti itu? Bagaimana Bu untuk proses yang Ibu lakukan ketika belajar pada kelas rangkap ini? Insya Allah menjawabnya mungkin kurang begitu sempurna, sebab mengalami yang pernah Ibu alami seperti ini misalnya di sekolah yang Ibu tugas itu belum pernah.
tetapi ibu pernah mempelajari waktu kuliah di S1. Iya. Ya, itu materi-materinya diberikan dosen. Ya, seperti misalnya antara kelas 1 dan kelas 2 ya misalnya. Berhubung keadaan sekolah itu mungkin kekurangan tenaga pengajar ataupun kekurangan lokal ya, sehingga dapat dilaksanakan kelas angkat. Kelas angkat itu dapat dilaksanakan oleh satu guru. Jadi terutama ya pertama-tama sekali ya tentunya siswa itu serempak untuk masuk di kelas. Tapi sudah dibagi misalnya baris ya dari sini kelas 1 ya di sini kelas 2. Jadi masuk ke kelas mereka bersama. Ya dari tahap awal pembacaan doa itu bersama. Ya, kemudian guru mengabsen itu secara bergiliran. Ya didahulukan kelas rendah dulu misalnya kelas 1. Setelah itu baru mengabsen anak kelas 2. Setelah itu kita memberikan wejangan-wejangan pada anak-anak secara menyeluruh ya karena kelas 1 dan kelas 2 itu tipenya masih sama. Ya masih sama, masih perlu banyak perhatian, masih perlu bimbingan ya. Nah karena itu pada waktu kegiatan awal itu bersamaan dilaksanakan pada kelas 1 dan kelas 2. Nah setelah memberikan materi pelajaran itu maka itu dipisah. Ya, jadi papan tulis ini dibagi 2. Ya, digaris ya. Jadi yang kelas 1 di sini misalnya materi kelas 1, yang kelas 2 itu materi kelas 2. Jadi untuk pembelajarannya itu ya masih tetap dibagi. Nah, kita dahulukan untuk memberikan pelajaran yang kelas 1. Ya, dari pendahuluan tadi sudah dan langsung masuk ke materi. Ya, karena mungkin waktunya terlalu terbatas ya, terlalu singkat, maka kita berikan materi pembelajaran pada hari itu yang kelas 1. Ya, dan pembahasan dengan contoh dan sekaligus untuk membimbingnya. Nah setelah itu, setelah kelas 1 bekerja, entah dia bekerja sendiri, entah dia bertanya dengan teman itu ya, yang jelas sudah kita beri tugas. Nah, kemudian kita urutkan dengan kelas berikutnya, kelas 2. Kelas 2 itu kita berikut memberikan materi apa yang harus dipelajari pada hari itu. Jadi berbeda materi kelas 1 dan kelas 2 itu berbeda. Hanya persamaannya pada waktu kita memberikan pendahuluan, ya pendahuluan itu bersamaan. Ya, tentang misalnya kebersihan, tentang nasihat-nasihat yang lain, kemudian persepsi pembelajaran yang sudah lalu yang berkaitan pada hari itu. Ya, jadi untuk selanjutnya, ya setelah selesai, ya tetapi guru tetap memantau. Antara kelas 1 dan kelas 2 tetap bersama-sama dipantau. Mungkin yang kelas 1 lebih banyak perhatian, minta perhatian, dilayani. Yang kelas 2 juga seperti itu bertanya. Jadi kita harus cukup bersabar dan menghadapi kelas rendah. Kita lagi kelas rendah kan, masih banyak bimbingan, perhatian. Dari situ, setelah selesai mengerjakan soal-soal yang mereka tulis, ya tentunya hasil-hasil itu dikumpul tadi bersamaan. Kelas 1 harus mengumpul di mejanya masing-masing supaya tidak terlalu lembut, kumpul di meja masing-masing, di tepi masing-masing. Nah, ya, dikumpul. Kemudian kelas 2 juga kalau sudah selesai dikumpul, tentunya dengan pekerjaan yang sudah lengkap, diingat, dibuat garis penutup, buat tanggal, tulis tanggal dan sebagainya kalau sudah selesai. Jadi siapa yang tidak membuat garis penutup, ya ada ibu nilai. Jadi semua siswa itu dia mulai berangsur tertib belajarnya. Nah, sehingga selesai. Jadi guru tidak terlalu susah kita mengambil hasil anak-anak itu, kita ambil satu baris. Nah, kemudian setelah kita memberikan pembelajaran itu, kita membuat anak itu supaya senang. Ya biasa kelas 1 kelas 2 itu masih senang bernyanyi. Kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian memberikan pujian supaya dia semangat untuk belajar kan. Nah, kemudian nasihat-nasihat tentang perilaku yang kita arahkan, yaitu intinya itu memberikan refleksi. Ya kalau sekarang refleksi, kemudian memberikan acuan kepada anak-anak untuk pelajaran berikutnya. Kita memberitahukan pembelajaran untuk besok apa yang harus dipelajari, jadi anak-anak untuk menyiapkan buku-bukunya. Kalau dulu kan masih satu-satu, buku PPKN, buku matematika, buku bahasa. Nah, kalau dulu masih diingatkan satu persatu. Tapi kalau sekarang ini, kalau ini tema ini bukunya tidak terlalu banyak. Tetapi
rasanya kelas rangkap itu antara KTSP dengan K13 ini tidak terlalu jauh berbeda. Ya, kalau kita selusuri, ya. Tapi ibu ini bukan berarti ibu sudah pintar seni, bukan, karena ibu banyak belajar, maka penemuan-penemuan ibu ini banyak yang ibu temui, ya. Hal suka duka dan mengajar yang sangat biasa. Ibu sangat senang karena yang memang sudah profesi kita menjadi guru, ya. Banyaklah pengalaman ibu temui, apalagi kelas rendah. Ada lucunya, ya, ada senangnya, ada juga susahnya, tetapi berapa poin ini tidak akan menjadi alasan bagi kita, ya, bahkan kita akan terus maju, memacu dari murid-murid yang kita ajari, yang kita latih, sehingga pembelajaran itu selesai seperti biasa, berdoa, ya, kemudian anak-anak diberi tugas untuk di rumah, ya, disarankan untuk berbuatlah yang baik, sopan santun, disiplin itu masih diterapkan dari dulu, bukan hanya sekarang, ya, dari dulu itu sudah diterapkan dengan siswa-siswa dan murid-muridnya, ya. Nah, jadi untuk berikutnya itu selesai pembelajaran pada hari itu, bersamaan lagi tadi tugas terakhir tadi bersamaan lanjutkan dengan berdoa bersama kemudian Allah pelajaran. Nah, itulah, ya, pengalaman-pengalaman ibu melalui tutorial di S1 melaksanakan kelas rangkap itu. Tetapi kalau ibu yang merasakannya betul itu belum pernah. Iya, tapi waktu praktek sekali kita sudah. Ya, praktek waktu S1 itu sudah. Ya, bahkan itu kelas antara kelas 3 dan kelas 4. Ya, kelas 3 dan kelas 4 itu kelas rangkap itu. Tapi tidak berkurang. Ya, sehari lama praktek itu 1 hari. Ya, dilaksanakan. Tapi kalau di sekolah yang ibu tempat ibu tugas belum pernah melaksanakan itu. Jadi itulah pengalaman ibu, entah lebih banyak, mohon maaf, ya. Ada lebihnya berarti kelebihan dari Allah, ya. Kekurangan itu banyak kekurangannya dari ibu. Jadi itulah penjelasan dari ibu. Kiranya adik ada lagi yang akan diutarakan, silakan. Pastinya kan model pembelajaran kelas rangkap itu ada banyak ya, Bu. Ada yang model PKR 221, ada yang 331, itu yang menurut ibu lebih mudah untuk yang menggabungkan 2 kelas, 2 tingkatan kelas menjadi 1 ruangan, atau kita yang gurunya itu untuk modal mandir dari kelas 1 ke kelas yang lain. Itu lebih mudah untuk menyatukan 1 ruangan. Kalau kelasnya, kalau siswanya itu tidak melebihi target, misalnya sekitar 20 orang kelas 1, 20 misalnya lebih kurang 21 atau 19 kelas 2. Tapi kalau sudah melebihi target itu lebih baik itu dari kelas ke kelas kita masuk, ya. Nah, Tapi kalau otomatis kalau melebihi target nggak buat ya kelas 1 kelas. ya, dan misalnya kelas 1-nya 30 misalnya, kelas 2-nya 30 atau lebih, itu kan sudah 60 kan, jadi tidak mencapai target itu sudah banyak kurang bangku mejanya. Sedangkan dalam kelas ini lebih kurang ditargetkan paling banyak 30, bahkan kalau K13 ini lebih kurang paling banyak 28 siswa. Jadi kalau dari situ itu sulit untuk melaksanakan kalau dalam 1 ruangan. Jadi dari ruangan ke ruangan terpaksa gurunya harus sama sini sama. Iya, itulah tadi memerlukan kesabaran dan ketekunan. Oke, untuk selanjutnya apa sih Bu kelebihan dari pembelajaran kelas rangkap ini dan teknik ibu untuk mengajarkan ini bagaimana ya? Kelebihannya, ya, kelebihannya tentu itu terutama menghemat waktu, ya, itu yang utamanya, ya. Waktunya harus efisien, tepat waktu. Kemudian dalam pelaksanaan itu, ya, tentunya karena keadaan kebersamaan, ya, kebersamaan waktu, tentunya kita lebih mencermati, ya, apa yang dikerjakan anak. Kita harus lebih jeli lagi untuk memperhatikan anak-anak itu dalam bekerja. Itu kelebihannya. Jadi kita itu tadi kita banyak susah senangnya, gembiranya. Apabila dia berhasil, banyak berhasil kita gembira, ya. Oh. Dan apabila ada yang menurun nilainya, kita tidak perlu sedih, tidak perlu susah. Namun kita harus tetap berusaha mencari solusi bagaimana supaya anak ini tetap maju, tetap mendapatkan nilai yang baik, tetap apa yang kita harapkan. Itu kelebihannya. Kalau untuk kendalanya Bu?
Nah untuk kendalanya itulah tadi, apabila ya guru ini kan tidak selamanya berkeliling, apabila gurunya ada tugas misalnya mengisi absen atau meremedi pelajaran yang kemarin, banyak kan tugas kita kan kadang-kadang kalau dulu guru ini membuat RPP di kelas, ya membuat administrasi di kelas. Nah, jadi kendalanya pada saat kita melaksanakan kegiatan kita di depan ini, anak-anak itu ya namanya anak-anak kecil, ya yang ngobrolnya, yang ributnya, yang bertengkarnya, yang nggak mau nulisnya, di situ kendalanya. Jadi sehingga kerjaan kita harus terbuka dulu, kita menghadapi murid terlebih dahulu. Ya, ada yang nangis lah, ada yang inilah, itulah, yang nggak mau nulis. Nanti kalau ditungguin oleh ibu gurunya mau nulis, kalau ibu guru ke depan dia tidak mau nulis. Nah itu kendalanya kalau menghadapi kelas rangkap itu, ya untuk ketenangan kelas itu agak kurang terkontrol ya kalau di kelas rendah itu. Mungkin kalau di kelas tinggi bisa ya, dikendalikan karena sudah bisa anaknya. Tapi itulah tadi, kita sebagai guru tidak boleh menyerah, harus tetap mencari solusi bagaimana teknik-teknik kita untuk selanjutnya kalau itu masih berlanjut kelas rangkap. Terima kasih Bu, sesudahnya itu saja untuk pertanyaannya, hanya beberapa. Lebih dan kurang mohon maaf ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancari guru junior di SD Negeri 228 Palembang, yakni Bapak Ihsandi SPD. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Fitri Yustiana dari Universitas PGRI, program studi PGSD. Di sini saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk menjadi narasumber saya dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Ya. Boleh saya tahu Pak nama Bapak siapa? Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Iksandri. Saya di sini selaku guru, khususnya guru kelas 3A. 3A. Kalau untuk pengalaman sekolah, ya Bapak pernah belajar di universitas apa Pak seperti itu? Kalau kemarin di Universitas UT terbuka kan, kebenaran kalau prodi kemarin kalau saya berasal dari prodi sejarahnya, tetapi karena saya honor di Kabupaten Oki di SD khususnya, memang kan tidak linear karena kita prodi kemarin tuh. Kebetulan universitas terbuka kan ada prodi BI-nya atau untuk menilinearkan pendidikan sesuai bidang studi untuk kita mengajar di sekolah dasar. Itulah saya mengambil universitas BI-nya. Untuk itu 3 semester selesai kita sesuai dengan jurusan kita mengajar, yaitu PGSD DSD. Itulah background-nya dari universitas terbuka. Untuk pengalaman kerjanya Pak, sudah berapa tahun menjadi guru nih? Kalau saya sejak tahun 2013 selesai dari PGRI, langsung honor di Oki. Selama situ kebenaran di sana ada PB kan, jadi honor di sana. Kebenaran gurunya juga kurang di sana, tetapi kan backgroundnya tidak sesuai. Itulah kemarin tuh sempat kuliah di universitas terbuka untuk linear kan sekarang kan harus sesuai dengan background pendidikan supaya ngajarnya kan sesuai dengan background pendidikan kita. Ya. Kalau untuk di SD 228 ini sudah berapa tahun Pak? Kalau di sini sesuai pengangkatan, kemarin tahun 2018 ada penerimaan CPNS di Kota Palembang. Jadi kita mengikuti di sini. Memang kita lahir di Palembang. Alhamdulillah kebenaran kemarin lulus kan tahun 2018. Penerimaan SK-nya 2019, jadi penempatannya setahun kemarin, 2019. Terima kasih Pak. Untuk itu saya izin untuk bertanya mengenai langsung pertanyaan itu, wawancara. Untuk saya ini kan ingin bertanya mengenai pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap itu sendiri kan untuk di mana guru itu mengajar 2 tingkatan kelas sekaligus atau 3 tingkatan kelas. Apakah Bapak pernah melakukan pembelajaran kelas rangkap itu Pak? Pernah, kemarin sempat di SD Negeri Kota Baru itulah. Karena masalahnya yaitu kekurangan guru. Jadi kekurangan guru itulah di mana satu guru itu bisa mengajar 2 kelas.
Jadi bisa kita posisikan misalnya satu kelas itu kita buat sekat, atau misalnya ruangannya sudah banyak tetapi gurunya kurang, bisa dari satu tempat kita berpindah ke tempat lain. Tetapi kita mengajar dulu misalnya di kelas mana, misalnya kita perpaduan antara kelas 4 misalnya kelas 2 misalnya, kita ngajar kelas 4 dulu, fokus dulu kan, sudah kita ajar, sudah kita beri tugas, kita jeda, kita beralih ke kelas 2. Itulah proses untuk pengajaran kelas rangkap yang pernah terjadi di desa Kota Baru itu di Kabupaten Oki. Oke. Untuk proses dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan intinya tuh apakah sama Pak dengan pembelajaran yang biasa atau berbeda sedikit? Sama sebenarnya konsepnya, tetapi kita kan lihat kondisi, karena kita kan mengajar kelas 2, yaitu kelas 2 rangkap kan. Maksudnya kita seefektif mungkin kita mengasihkan pembelajaran supaya yang kita berikan itu benar-benar sesuai dengan arahan kita. Kan misalnya saja kita contohkan misalnya kelas 4 sama kelas 2. Bagaimana pendahuluannya sama sebenarnya tidak terlampau berbeda. Lebih efisien saja supaya kita mengajarnya lebih tepat sasaran apa yang kita sampaikan. Untuk teknik yang digunakan atau model yang digunakan itu lebih efektif, atau Bapak pernah mengajar dengan mengajak siswa untuk dalam satu ruangan dalam 2 tingkatan itu, atau Bapak yang mondar-mandir dari satu kelas ke kelas yang lain? Sebenarnya lebih efektif satu ruangan itu 2 kelas sebenarnya kan, supaya kita tidak mengas atau capek pula kilirnya dari satu kelas ke kelas lain. Tetapi karena anak-anak ini konsentrasinya mungkin agak terganggu, mungkin ada kakak kelasnya mungkin terlalu ribut nah itu tergantung kondisi kita. Kondisikan guru kita bisa mengkondisikan kelas itu supaya bagaimana caranya supaya terkendali, supaya anak itu tidak ribut. Untuk pengalaman Bapak sendiri, Bapak pernah mengajar yang bagaimana Pak kalau kelas rangkap? Kelas rangkap itulah kelas 4 sama kelas 2 itu. Di dalam satu kelas ya Pak? Terpisah sebenarnya, ruangannya itu lumayan banyak, tetapi gurunya yang kurang itu. Untuk kelebihan dari kelas rangkap itu gimana ya Pak? Kalau kelebihannya ya lebih enak kita mengajarnya Pak, kan karena kondisi tadi untuk mengatasi kondisi guru tadi yang kurang itulah solusinya, itu kelas rangkap itu. Kalau misalnya gurunya banyak ya nggak usah lagi kelas rangkap. Kalau kendala ada nggak Pak? Kalau kendalanya itu tadi kita repot dalam artian mau ke kelas 4 misalnya, mau ke kelas 2 lagi untuk ngajarnya kan terbagi, kita tidak fokus pada satu kelas, ngabisin waktu. Iya benar. Oke Pak, itu saja Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami akan mewawancarai guru senior di SD swasta Sriwijaya Baru Bangka Belitung, yakni Ibu Suhartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Adrian Purnama. Saya dari Universitas PGRI Palembang, jurusan PGSD semester 5. Nah, di sini saya dapat tugas pembelajaran mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia untuk menjadi narasumber saya? Bersedia sekali. Baik, Bu. Sudah berapa lama Ibu mengajar menjadi guru maksudnya? Dari guru sudah 30 tahun, dari 1950 Agustus. Nah, kalau mengajar di sini sudah berapa lama Bu? Di sini sudah 30 Oh, tahun. 30 tahun di sini. Namanya siapa? nama Ibu Suhartati, panggilannya Ibu Tati. Panggil Ibu Tati. Oke, langsung ke pertanyaan. Kan pembelajaran kelas rangkap ini misalnya kan tahu kan Ibu pembelajaran kelas rangkap juga misalnya kan kelas digabung menjadi satu atau guru yang mengajar sekaligus 2 kelas. Kalau Ibu ini gini, karena Ibu ini bidang bahasa Inggris, tapi karena di swasta ini Ibu juga jadi wali kelas. Jadi di samping jadi wali kelas, Ibu ngajar juga dari kelas 1 sampai kelas 6 bahasa agama. Jadi Ibu sudah pernah belum menerapkan pembelajaran kelas rangkap? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan barangkap itu? Setahu Ibu, Yang pembelajaran kelas rangkap itu yang adalah yang menggabungkan satu kelas tuh kayak dua kelas satu ruangan, maaf. Terus
kala itu? Kayak belum, kecuali tidak ada guru misalnya situasi darurat. Nah, baru kami tadi ibu dari tahu kalau bahwa guru yang merangkap ngajar kan, karena saya kan wali kelas selalu ngajar bahasa di semua kelas, dari tingkat kelas 1 sampai kelas 6. Itu kalau kelas rangkap yang masuk kecuali situasi darurat, misalnya kan ada guru yang tidak masuk, nah, kelas itu kami gabung, baru dikasih materi yang sama. Berarti di situasi darurat. Di situasi darurat, karena kan gurunya masing-masing ada, kecuali ada Belum yang itu Bu, ya belum menerapkan maksudnya. belum. Ini sama persepsi jadi kelas rangkap. Soalnya kan pembelajaran kelas rangkap materi ini. Selanjutnya biasanya kalau ibu ngajar tuh ibu menggunakan model pembelajaran apa misalnya? Tidak punya apa? Demonstrasi, terus kalau kurikulum 2013 ini harus sesuai, ada tidak harus demonstrasi, itu kan perlu wawancara dengan anak-anak, terus eksposisi itu kan Terus ibu kan kata ibu tadi dalam situasi darurat berarti misalnya nggak ada guru. Nah berarti misalnya digabung kayak tuh kendala dan kelebihannya apa misalnya? pertama kendalanya situasi kelas kurang kondusif, kan namanya juga dua kelas. Terus materinya kan beda kelas, misalnya kelas 6 dicampur dengan kelas 5. Terus materinya biasanya keuntungannya kita ambil yang umum, misalnya seperti belajar IPS, kita sejarah kan kelas 5-6 mungkin bisa bergabung pelajarannya, karena sejarah kan di kelas 6, kelas 5 sudah belajar, di kelas 6 tinggal ngulang, itu positifnya. Kalau negatif tadi ribut, agak-agak situasi kurang kondusif. Itu mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kami akan mewawancarai guru junior di SD swasta Sriwijaya Baru, Bangka Belitung, yakni Ibu Yorin Silvia. Ibu, perkenalkan nama saya Azra. Saya dari Universitas PGRI Palembang, jurusan PGSD semester 5. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai ibu, yaitu tugas mata kuliah pembelajaran kelas lengkap. Nah, sebelum ini saya ingin meminta izin dulu kepada ibu, apakah ibu bersedia menjadi narasumber saya? Baiklah, kalau saya boleh tahu nama ibu siapa? Ibu Yorin Silvia. Ibu Yorin ya. Ibu sudah berapa lama menjadi guru? Kurang lebih 11 bulan. 11 bulan. Mengajar di sekolah ini? Iya. Ya, betul, Bu. Kita langsung saja ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama tadi kan yang kata saya tadi, pembelajaran kelas rangkap ini adalah pembelajaran yang sekaligus guru mengajar sekaligus juga kelas, kemudian guru mengajar maksudnya banyak kelas kayak gitu, satu guru tapi kelasnya hanya kelas 1 sama kelas 2. Nah, pertanyaan pertama tadi, apakah ibu pernah mengajar kelas rangkap? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Iya, belum pernah. Karena ya itu perbedaan dari mata pelajaran kan, kalau kita gabungkan pasti kesulitan gitu untuk menjaga anak-anaknya, menerapkan pelajarannya gitu. Jadi kalau yang ketiga tadi kan situasi darurat, situasi darurat. Kalau situasi beda pelajaran pernah, karena saya kan ngajar juga guru agama Kristen. Jadi ketika itu karena murid agama Kristen tidak terlalu banyak, jadi digabungkan dengan kelas saya mengajar gitu. Jadi kayak itu satu mata pelajaran atau beda dikasih tugas seperti itu. Paling pernah seperti itu. Kalau digabungkan dalam satu pelajaran kayaknya nggak pernah. Prosesnya gimana Bu? Ibu menggabungkan? Iya begitu. Jadi ketika saya mengajar anak kelas 1, anak yang agama Kristen itu, yang kelas berbeda itu diberikan tugas dulu, mengerjakan tugas. Kemudian model pembelajaran yang Ibu terapkan kepada mereka tuh model pembelajaran Ya itu kan
seperti memberikan catatan, karena nggak bisa kalau kita menerapkan seperti menggunakan alat peraga, video, pasti satu pihak akan terganggu kan karena digabung seperti itu. Kemudian kendala dan kelebihan dari mengajar menggabungkan tadi? Ya kalau menggabungkan kan lebih cepet kan selesainya kan, jadi kita nggak usah kemana-mana, cuma dalam satu ruangan seperti itu. Tapi ya kekurangannya seperti itu, anak-anak nggak akan menyerap pelajaran itu dengan maksimal kan, karena pasti ketika mendengarkan yang kelas 1 misalnya contohnya kan, mereka pasti akan dengar juga pelajaran tersebut gitu. Jadi nggak fokus. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih ya Mas untuk Ibu sudah bersedia menjadi narasumber saya. Baiklah, itulah 4 wawancara yang telah kami lakukan ya di 2 SD, yakni SD Negeri 228 Palembang dan SD Swasta Sriwijaya Baru Bangka Belitung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.